Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sunasyawati dari kelas Manajemen F, NIM 20104112113. Di sini saya akan menjelaskan pengertian jenis dan contoh bisnis. Yang pertama, pengertian bisnis. Pengertian bisnis menurut Brown dan Pretelo yaitu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta semua hal yang mencakup berbagai usaha yang dilakukan. Menurut saya, bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jenis bisnis yaitu ada bisnis agraris. Bisnis agraris ini merupakan suatu usaha di bidang pertanian atau juga agrobisnis yang melingkupi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan serta lain-lain. Contohnya, pertanian penjualan tanaman organik, penjualan tanaman obat, budidaya tanaman rempah, penjualan bibit tanaman, pembuatan pupuk, bisnis tanaman hias, pengepul padi, menjual alat pertanian, usaha tanaman hidroponik. Yang kedua, bisnis ekstraktif. Bisnis ekstraktif yaitu salah satu bidang usaha yang bergerak pada sektor pertambangan, kehutanan, serta lain-lain, yang mana produk yang dihasilkan itu berupa bahan mentah untuk dapat diolah kembali. Contoh bisnis produksi bahan mentah, usaha mebel, usaha keripik, usaha karet, usaha sawit, usaha plastik, usaha logam, usaha emas, tambang batu bara, tambang minyak bumi. Yang ketiga yaitu bisnis manufaktur. Bisnis manufaktur merupakan suatu usaha di bidang pengolahan bahan baku atau juga bahan mentah. Atau juga bahan mentah itu menjadi bahan jadi. Contohnya, tekstil dan garmen, otomotif, elektronik, makanan dan minuman, kerajinan, logam kimia plastik dan kemasan, kayu dan pengolahannya, farmasi, peralatan rumah tangga, dan semen. Yang keempat yaitu bisnis perdagangan. Bisnis perdagangan besar atau kecil merupakan usaha di bidang niaga, yaitu usaha di bidang niaga yang memiliki peran sebagai perantara antara produsen itu dengan konsumen. Contoh bisnis perdagangan yaitu usaha berjualan makanan, bisnis niaga di bidang fashion, berdagang gadget dan elektronika, jualan pulsa dan kuota internet, usaha waralaba Perancis jenis minuman. Bisnis jasa. Bisnis jasa merupakan suatu usaha yang kegiatan atau aktivitasnya itu menciptakan serta menjual produk tak berwujud, yakni jasa untuk dapat menghasilkan keuntungan. Contoh dari bisnis jasa, usaha jasa les privat, usaha jasa penerjemah, usaha jasa pengetikan, usaha jasa penulisan artikel, pembisnis online atau blogger, jasa mengantar anak sekolah, usaha jasa titip atau justip, transportasi keuangan, kesehatan, pendidikan. Yang terakhir, yang kedua, pengertian manajemen dan fungsi manajemen dan contohnya. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Menurut George Robert Terry, yaitu mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Menurut saya, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan adalah hal pertama yang wajib dilakukan seorang manajer. Dengan adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala tindakan, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum. Yang kedua, setelah itu, jalankan fungsi pengorganisasian. Tujuannya untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan manajer.
Yang ketiga, fungsi menempatkan manajer bertugas untuk menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, proses pencapaian tujuan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, contoh-contoh manajemen. Berikut ini beberapa macam manajemen beserta contohnya. Yang pertama, manajemen strategi, manajemen administrasi perkantoran, manajemen biaya, manajemen organisasi, manajemen personalia dan administrasi, manajemen perusahaan, manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen waktu, dan manajemen organisasi. Manajemen komunikasi, manajemen pendidikan, manajemen konstruksi, manajemen agribisnis, manajemen stres, manajemen sumber daya manusia, manajemen risiko, manajemen rantai pasokan, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, manajemen hukum masyarakat atau humas. Yang ketiga, topik tentang human resource management atau manajemen sumber daya manusia. MSDM atau manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, staffing atau mengatur keanggotaan, yang kedua evaluasi, yang ketiga penggantian dan kepuasan, yang keempat pelatihan dan penasehat, yang kelima membangun relasi, yang keenam menciptakan kondisi aman dan sehat, yang ketujuh mendalami masalah, yang kedelapan pengintegrasian, yang kesembilan pemberhentian. Selanjutnya, tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia di dalam organisasi. Yang kedua, memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi. Yang ketiga, memberikan aturan kerja yang efektif dengan produktivitas tinggi kepada organisasi. Yang keempat, untuk menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan menyelaraskannya. Yang kelima, untuk membantu para manajer fungsional dalam mengelola seluruh tenaga kerja atau karyawan selaku sumber daya manusia dengan cara yang lebih efektif. Yang terakhir, manfaat dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM. Yang kedua, memastikan kebutuhan SDM yang kompeten. Yang ketiga, meningkatkan penghematan biaya. Yang keempat, mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang akurat. Yang kelima, meningkatkan koordinasi antara SDM. Sekian penjelasan dari saya. Sekiranya ada kesalahpahaman, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.